Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Eka Putri Subagio dari kelas 10-11 nomor absen 33. Di sini saya akan menceritakan kembali teks hikayat yang berjudul Raja Bijaksana. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang luas lagi megah, terdapat seorang raja yang amat budiman dan adil dalam pemerintahannya. Raja itu sangat kasih kepada rakyatnya sehingga segenap waktunya hanya dipersembahkan untuk kepentingan mereka. Oleh sebab itu, sang raja tiada mempunyai waktu untuk menyunting permaisuri karena segala pikirannya tertumpah pada kesejahteraan rakyat. Di sisi sang raja terdapat seorang penasihat yang amat adil dan budiman. Nasihat senantiasa memberi petunjuk pada raja dalam segala urusan, baik yang berhubungan dengan istana maupun kehidupan rakyat. Berkat kebijaksanaannya, negeri itu makmur dan sentosa. Tiada yang kekurangan, karena setiap keluarga diberikan sebidang tanah untuk bertani, yang hasilnya dapat memenuhi keperluan hidup mereka sehari-hari. Selain itu, mereka dapat menukar hasil tanaman dengan barang-barang lain dari luar kerajaan. Maka tidak heranlah jika rakyat hidup berlimpahan. Akan tetapi pada suatu hari terdengarlah suara sedih dari sebuah rumah tangga di dalam kerajaan itu. Dalam rumah tersebut yang terdiri dari suami istri dengan 3 anak serta seorang pembantu yang sudah lama bekerja di rumah mereka. Berlaku suatu kejadian yang membingungkan. Perhiasan yang di dalam kotak yang terkunci hilang dengan tiada jejak. Suami istri itu amat keheranan karena hanya mereka berlima yang mengetahui cara membuka kotak itu. Tidak mungkin ada orang lain yang mencuri karena mereka semua hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Maka suami istri itu pun dengan hati yang gundah dan penuh kebingungan menghadap sang raja. Mereka menceritakan segala peristiwa yang terjadi, memohon petunjuk bagaimanakah perhiasan itu dapat ditemukan kembali. Sang raja bersama penasihat kerajaan mendengarkan dengan teliti segala cerita mereka. Setelah mendengar dengan penuh perhatian, penasihat itu pun bersabda, "Bawalah hamba-hamba kalian istana pada esok hari. Aku akan memberikan petua yang dapat mengungkapkan siapa yang telah berbuat salah." Esok harian datanglah keluarga itu ke istana, lengkap dengan anak dan pembantu mereka. Setelah mereka berkumpul di hadapan penasihat, maka penasihat itu berkata, "Masuklah kalian satu persatu ke dalam bilik gelap yang telah kusediakan. Di dalam bilik itu terdapat sebuah mangkuk berisi air. Celupkanlah 2 jari tangan kananmu dalam air itu. Jangan takut karena bagi mereka yang tidak bersalah maka kedua jari tanganmu tidak akan menjadi hitam. Sebaliknya bagi pencuri jari-jari tanganmu akan berubah hitam sebagai tanda kesalahan." Maka satu persatu mereka pun memasuki bilik tersebut. Ketika giliran pembantu datang, ia pun berkata dalam hatinya, "Aku tidak akan mencelupkan jari-jariku, karena pasti jari-jariku akan menjadi hitam. Tetapi jika aku tidak mencelupkan jari-jariku, aku akan dapat menipu mereka semua, dan aku akan selamat." Dengan perasaan cemas, pembantu itu pun keluar dari bilik dengan tangan yang kelihatan bersih tanpa sebarang tanda hitam. Penasihat kemudian memeriksa jari-jari tangan mereka satu persatu. Semua tangan menjadi hitam kecuali jari-jari pembantu tersebut yang tetap bersih. Melihat hal itu, penasihat pun tersenyum lebar dan bersabda dengan bijaksana, "Ternyata engkaulah yang mencuri perhiasan itu. Engkau takut untuk mencelupkan jarimu karena engkau sudah tahu bahwa jari-jarimu akan menjadi hitam. Ketahuilah, aku tidak secerdik yang engkau sangka. Aku sengaja memerintahkan hal ini untuk mengungkapkan kesalahanmu." Pembantu itu pun terdiam, akhirnya mengakui perbuatannya yang telah mencuri perhiasan majikannya. Semua yang hadir di istana merasa takjub dan kagum akan kebijaksanaan yang dimiliki oleh penasihat tersebut yang menggunakan cara yang sederhana namun penuh kecerdikan untuk mengungkapkan kebenaran. Maka berakhirlah kisah ini dengan kembalinya keadilan di kerajaan itu, dan negeri itu pun kembali aman, makmur serta sejahtera karena kebijaksanaan sang raja dan penasihat kerajaan yang tiada tandingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.